Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Kaum muslimin, kaum muslimat, para santri Wusta 2 rahimani wa rahimakumullah. Syukur alhamdulillah pada pagi ini kita bisa melanjutkan pengajian kita, yaitu kajian kitab tafsir Radwaul Bayan Tafsiru Ayatil Ahkam minal Quran. Adalah kitab yang dikarang oleh Syekh Muhammad Ali As-Sabuni. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan Allah Subhanahu wa taala maunah istiqomah di dalam mengkaji, terutama dalam tafsir Al-Qur'an. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa, kaum muslimin, kaum muslimat, para santri Wusta 2 yang kami hormati dan kami muliakan, melanjutkan kajian yang terdahulu, di mana pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang tafsir surah Al-Fatihah, tepatnya pada ayat ihdinas siratal mustaqim. Itulah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Cuman pertanyaan di sini adalah siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan yang engkau berikan nikmat kepada orang-orang. Pertanyaannya adalah siapakah orang-orang yang Allah berikan nikmat di dalam surah Al-Fatihah yang akan kita bahas pada pagi ini. Tepatnya pada halaman 23 kita akan baca di sini an'amta 'alaihim. An'amta artinya engkau berikan nikmat. An'ama yun'imu. An'amta engkau berikan nikmat. Engkau di sini maksudnya adalah Allah. Allah, engkau telah memberikan nikmat 'alaihim, kepada mereka. Nah, himnya siapa di sini? Ini yang akan kita bahas. Pertama, kita akan menemukan di sini kata an'amta yang berasal dari kata ni'mah. Apa itu ni'mah? An-ni'matu lainul 'aishi wa raudih, yaitu kehidupan yang lembut, yang cukup, yang tenang. Takul an'amat an'amta 'ainahu ay sarirataha wa an'amta 'alaihi balagta fit tafadduli 'alaihi wal aslu fihi an yata'adda bi nafsihi. Taqul an'amtuhu ay ja'altuhu sahiba ni'matin illa annahu lima dhamina ma'na at-tafadduli 'alaihi adda bi'ala. Pertama yang akan kita bahas adalah terma ni'mah. Ni'mah yang seperti kita katakan tadi adalah kehidupan yang tenang, yang tercukupi. Balagta fit tafadduli alaihi, artinya dia mendapatkan keutamaan-keutamaan yang lebih. Asalnya kata an'ama ini adalah muta'addi. An'amtuhu, an'amtu, paringi nikmat ingsun hu ing wong. Itu muta'addi. Jadi hu-nya kemudian menjadi maf'ul. Hanya saja karena dia terdiri dari makna keutamaan yang lebih kepada seseorang,
maka kemudian an'ama kemudian disambungkan dengan ala, an'amta alaihim, menunjukkan betapa banyaknya keutamaan yang diberikan kepada seorang itu. Ini pertama, nikmah. Berarti nikmah itu adalah semua kebaikan-kebaikan. Kalau kita berbicara tentang nikmah, berarti kita akan membicarakan tentang kebaikan-kebaikan. Kebalikan dari ni'mah itu adalah niqmah. Jika ni'mah itu adalah kebaikan-kebaikan, jadi kalau dia diukur kehidupannya berarti hidupnya tenang. Meskipun dia tidak mempunyai banyak aksesoris dalam kehidupannya, mobil mungkin tidak punya, atau mungkin ada dia mobil tapi sederhana saja, tapi hidupnya tenang, istrinya solihah, anaknya baik-baik saja, soleh-soleha, itu namanya nikmah. Ada yang dia itu hidupnya penuh dengan bergelimpangan harta, tumpah ruah, namun kehidupannya tidak tenang. Ada yang seperti itu. Apakah itu kemudian disebut dengan nikmah? Meskipun pada zahirnya orang akan melihatnya itu adalah nikmah, padahal tidak. Dari luar nampak dia kaya, tapi di dalam ternyata dia tidak bahagia. Tidak bahagia. Banyak yang seperti itu. Orang-orang yang nampak di luarnya itu menurut kita itu dia bahagia, ternyata tidak. Ternyata banyaknya harta yang dia punya justru bikin pusing. Dia sudah pusing bagaimana nanti kalau dia ditinggal mati oleh istrinya. Atau dia sendiri yang mati, maka nanti bagaimana dengan harta-hartanya. Anak-anaknya akan sibuk untuk memperebutkan harta orang tuanya. Maka barometer kebahagiaan itu bukan hanya harta saja. Ya meskipun ya harta itu adalah nikmat jika digunakan dalam sasaran atau tujuan yang tepat. Contohnya Abu Bakar. Abu Bakar ya, hartanya banyak. Hartanya banyak. Cuman beliau menggunakan hartanya itu untuk kepentingan dakwah. Begitupun juga dengan Utsman. Begitupun dengan Abdurrahman bin Auf, orang-orang kaya namun kekayaan untuk kepentingan perjuangan. Itulah yang harus dilakukan oleh orang Islam saat ini. Itu dalam rangka untuk menyebarkan nikmat kepada orang lain. Selanjutnya, alaihim. Him yang dimaksud ini siapa? Qala Ibnu Abbasin. Ibnu Abbas berkata, hum. Yang dimaksud dengan alaihim, mereka adalah an-nabiyun, para nabi, was-siddiqun, siddiqun, wasyuhada, orang-orang yang mati syahid, was-salihun, dan orang-orang yang soleh. Wa ila hadza dzaba jumhurul mufassirin. Dan pendapat ini disokong oleh jumhurul mufassirin, oleh mayoritas para ahli tafsir. Dari mana mereka mendapatkan penafsiran ini? Ternyata mereka mendapatkan penafsiran ini dari ayat yang lainnya, yaitu tepatnya pada surah An-Nisa ayat 69. Wantaza'u, dan mereka mencabut. Dzalika, yaitu dalil tadi itu, min qaulihi ta'ala, dari firman Allah Ta'ala, wa may yuti'illaha war rasula faulaika ma'al ladzina. Lihat di sini an'ama. Katanya juga sama, an'ama. An'amallahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Wa man, dan siapa orang, yuti'i, yang taat, man Allah ing Allah, wa rasul dan rasul, jawabi man faulaika,
Barang siapa yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasul, maka mereka itu adalah ma'alladzina an'amallah. Maka mereka akan bersama dengan orang-orang yang Allah telah berikan nikmat. Siapa orang-orang yang diberikan nikmat itu? Yaitu minan nabiyyin. Yang pertama golongan para nabi. Wasiddiqin, siddiqin, syuhada, sholihin. Ada 4 golongan. Wa hasuna ulaika rafiqa. Dan mereka semua itu adalah sebaik-baiknya teman. Kalau kita berteman dengan para nabi, maka pasti kita akan mendapatkan kebaikan. Sebaliknya kalau kita berteman dengan penjahat, meskipun kita tidak melakukan kejahatan, maka pasti kita mendapatkan getahnya juga. Seperti itu. Makanya dimaksudkan dengan alaihim di sini adalah 4 golongan: an-nabiyyun, as-siddiqun, asy-syuhada, as-shalihun. Kemudian dilanjutkan wairil maghdubi alaihim, yaitu bukan jalan orang-orang yang dibenci. Maghdub, orang-orang yang dibenci. Berarti kebalikan dari an'ama. Kalau tadi an'ama itu orang yang diberi nikmat, nah kita berharap mudah-mudahan kita diberikan jalan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah. Dan kita berharap mudah-mudahan kita dijauhi dari jalan orang-orang yang dibenci. Wairil maghdubi alaihim. Siapakah yang dimaksud dengan maghdubi alaihim? Humul Yahud. Mereka itu orang-orang Yahudi. Mengapa disebut maghdub? Dibenci. Karena mereka orang-orang Yahudi ini seperti yang difirmankan oleh Allah, liqaulihi ta'ala inallah, dalam surah Al-Baqarah. Al-Baqarah kita tahu itu ayat surah paling panjang, di mana di dalamnya berisi tentang cerita Bani Israel, orang-orang Yahudi. Salah satunya adalah mereka di dalam cerita itu, di dalam Al-Baqarah, Bani Israel ini enggan melaksanakan perintah-perintah Allah. Disuruh menyembelih sapi betina, mereka tidak mau. Malah kemudian nawar-nawar, nanya, ini sapinya yang seperti apa, warnanya seperti apa. Pada akhirnya mereka tidak lakukan. Itu orang Yahudi. Orang-orang Yahudi itu sukanya nawar-nawar, tapi nggak dilakukan. Termasuk di situ cerita tentang Ahlus Sabt, yaitu orang-orang yang diperintahkan untuk sholat Jum'ah, tapi ditawar lagi. Kalau hari Jum'at itu hari yang banyak ikannya. Akhirnya mereka nawar, bagaimana kalau hari Jum'at itu kemudian diundur ke hari Sabtu? Ya sudah, Nabi Musa ngikut. Diundur ke hari Sabtu, ternyata hari Sabtu banyak lagi ikannya, lebih banyak malah. Gak jadi akhirnya sholat Sabtu. Nabi Musa mangkal, akhirnya dilemparkan dan menjadi kera. Mereka dilemparkan dan akhirnya menjadi kera. Kunu qiradatan khasi'in. Nah, ini. Kemudian salah satunya juga orang Bani Israil ini adalah mereka menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah, sehingga atas apa yang mereka lakukan Allah kemudian marah, murka kepada mereka. Bighadabim minallah. Wa qauluhu ta'ala man la'anahu Allahu wa ghadiba alaihi wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazir. Di situ ada kata ghadiba. Dan ayat ini konteksnya adalah yaitu membicarakan tentang orang Yahudi. Maka jelas terang benderang di sini yang dimaksud dengan maghdubi alaihim yaitu orang Yahudi. Kemudian kelompok yang kedua, ad-dallin. Ad-dalal fi kalamil Arab huwa adh-dhihab an sananil qasdi wa tariqil haqqi wal inhiraf anin nahjil qawim. Pertama kita akan membahas redaksi ataupun kata dolal. Apa yang dimaksud dengan dolal dalam bahasa Arab? Dalam bahasa Arab, dolal itu artinya melenceng dari tujuan.
Itu dolal namanya. Jadi sampean mau ke Surabaya, itu tujuannya. Tujuan sampean adalah ke Surabaya. Ternyata ketika di jalan sampean kemudian salah arah. Yang seharusnya ke barat, dari Probolinggo itu ke barat, malah sampean ke arah timur. Tidak sadar akhirnya nyampe Banyuwangi. Itu namanya dolal. Kenapa? Tersesat. Akhirnya tujuan awalnya itu dia tidak tercapai. Dan juga yang dimaksud dolal itu adalah melenceng dari jalan yang benar, thoriqil haq. Allah telah gambarkan bahwa ini loh jalan yang benar. Wa hadza sirati mustaqima fattabi'u. Ini loh jalan yang benar. Tapi kemudian mereka memilih jalan yang lain sehingga tersesat. Walin hiraf anin nahjil qawim. Melenceng dari garis yang lurus. Itu dolal, tersesat. Wa minhu qauluhum, dan juga diantara pengertian dari dolal dalam bahasa Arab sesuai dengan perkataan orang Arab, dhallal labanu fil ma ay ghaba. Susu hilang dari air. Jadi mungkin ada susu dicampur dengan air. Karena kelamaan akhirnya kemudian susunya tidak tampak alias hilang. Nah, dalam bahasa Arab untuk menggambarkan fenomena itu kita bisa gunakan kata dhalla. Dhalla. Qala ta'ala wa qalu aidza dhalalna fil ard. Wa qalu, dan mereka berkata, aidza dhalalna, apakah ketika kita, kata dhalla di dalam ayat ini artinya ghibna bil maut. Dalam suatu tempat di muka dan menjadi wasirna turaba, dan kita dhalalna di sini tempat, suatu tempat sehingga kita dianggap hilang. Wa qala asy-syairu alam tas'al fatukhbiruka ad-diyaru anil hayyil mudallali aina saru. Alam tas'al, apakah kamu tidak bertanya? Apakah kamu tidak bertanya? Akan memberitahukanmu anil hayyil mudallali aina saru, tentang gang yang menyesatkan, di manakah mereka berjalan. Intinya dalam syair ini kita berfokus kepada mudallal, kata mudallal. Ibaratnya seperti ini, kalau kita di jalan, dalam bahasa sederhananya, kemudian kita tersesat, maka bertanyalah. Meskipun kita bertanya kepada barang mati. Di sini kan ditanyakan ad-diyar. Diyar itu rumah, benda mati. Artinya apa? Bukan berarti kita menanyakan kepada rumah, hai rumah, saya pengen ke rumahnya si Intan, tahu nggak? Bakalan jawab enggak? Maksudnya apa? Maksudnya tanyalah kepada siapapun, berarti itu yang bisa. Itu juga tergambarkan di dalam surah Yusuf. Was'alil qaryatal lati kunna fiha wal 'iral lati aqbalna fiha. Was'al al-qaryah. Tanyakanlah kepada desa. Emang kita bisa nanya kepada desa? Yang dimasukkan di situ adalah was'al ahlal qaryati. Terjadi hadzaf, terbuang. Kenapa? Karena ada maksud. Maksudnya adalah tanyakan kepada siapapun di desa itu. Siapapun yang ada di desa itu pasti akan memberikanmu jawaban.
Nah, ini juga sama. Tanyakan kepada siapapun sudah. Maka nanti akan memberikan jawaban. Wal muradu bid-dhalin an-nasara. Yang dimaksud dengan kata dhalin itu adalah orang Nasrani. Liqaulihi ta'ala fihim qad dhallu min qablu wa adallu katsira wa dhallu an sawa'is sabil. Ini sesuai dengan ayat yang lainnya yang merujuk kepada Nasrani. Qad dhallu, mereka telah benar-benar tersesat. Wa adallu, dan menyesatkan orang lain. Wa dhallu an sawa'is sabil, dan mereka tersesat dari jalan yang benar. Apa perbedaan dhalla dengan adalla? Dhalla artinya tersesat. Ya, sampean yang tersesat. Kalau adalla sampai menjadi subjek untuk menyesatkan orang lain. Makanya ada istilah sesat menyesatkan. Kalau sesat pertama itu artinya dhalla. Kemudian menyesatkan adalla, ay mudil. Isim fa'ilnya adalah mudil, orang yang menyesatkan. Ketika saya pergi ke Surabaya, nyampe Pasuruan, kemudian bingung karena arah bisnya tidak sesuai dengan jalur. Maka dalam hal ini saya disebut sesat atau menyesatkan. Saya dalam hal ini adalah tersesat, dhalla. Sedangkan sopirnya yang seharusnya dia jalan ke Surabaya kemudian dia jalan ke Malang disebut apa? Menyesatkan, adalla, menyesatkan. Orang Nasrani pada awalnya itu adalah tersesat. Orang Nasrani, An-Nasara, itu pada awalnya adalah tersesat. Siapakah yang menyesatkan? Yang menyesatkan mereka itu adalah orang-orang Yahudi. Kemudian orang Nasrani generasi awal kemudian menyesatkan orang Nasrani setelahnya, orang Nasoro setelahnya. Ini dalam perspektif Al-Quran. Menurut pandangan Al-Quran seperti itu. Makanya kemudian dhalla adalla. Wa qala ba'dul mufassirin al-ula an yahmil al-maghdubi alaihim ala kulli man akhta'a fil a'mal adh-dhahirah wa hum al-fussak wa yuhmal ad-dallin ala kulli man akhta'a fil i'tiqad li'anna al-lafdha 'ammun wa at-taqyidu khilaf al-asli wal munkiruna lis-sani'i wal musyrikun akhbathu dinan minal yahudi wan nasara fakana al-ihtirazu an dinihim awla wa hadha ikhtiyarul imam al-fakhr. Ada pendapat lain dari kalangan ahli mufassirin dan itu dimotori oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi. Beliau berkata, kalau pendapat pertama tadi yang dimaksud dengan maghdub itu orang Yahudi, dhalin adalah orang Nasrani, Nasara. Maka pendapat kedua yang dimaksud dengan maghdub alaihim itu adalah kullu man akhta'a fil a'malidz zahirah, yaitu semua orang yang salah di dalam melaksanakan aktivitas-aktivitas zahir, seperti orang-orang fasik. Orang fasik itu adalah orang-orang yang melaksanakan perbuatan-perbuatan dosa. Fasik, seperti orang zina, membunuh, itu orang fasik. Nah, orang-orang yang semacam itu disebut dengan maghdubi alaihim, dibenci oleh Allah. Kemudian yang kedua, ad-dhalin. Yang dimaksud dengan dhalin menurut Imam Fakhruddin Ar-Razi adalah kullu man akhta fil i'tiqad, orang-orang yang salah dalam beriktikad. Artinya dia tidak percaya kepada Allah, tidak percaya kepada Nabi. Sehingga dengan demikian menurut pendapatnya Imam Fakhruddin Ar-Razi,
orang muslim itu juga masuk dalam kategori ayat ini. Maghdubi alaihim terutama. Yaitu orang muslim yang seperti apa? Orang muslim yang fasik. Orang muslim yang fasik, yang melaksanakan perbuatan-perbuatan dosa besar. Sedangkan dhalin itu semuanya menunjukkan kepada orang-orang yang i'tiqadnya salah. Termasuk orang Yahudi, orang Nasrani, Buddha, Hindu yang tidak beriman kepada Allah. Tahu kan ya membedakan keduanya ya? Pendapat pertama tadi dengan pendapat kedua. Pendapat pertama kan mengkhususkan kepada Yahudi, Nasrani. Pendapat kedua enggak. Maghdub itu adalah orang fasik. Dhalin itu adalah orang yang sesat secara akidah. Nah, kemudian tidak berhenti di situ. Ternyata ada ahli tafsir yang datang setelahnya mengkritik pendapatnya Imam Fakhruddin Ar-Razi. Waqad raddahul Alusi, Imam Al-Alusi itu tidak setuju dengan Imam Fakhruddin Ar-Razi. Lianna tafsir al-maghdubi alaihim wad-dallin bil yahudi wan nasara jaa fil hadits as-sahih al-ma'thur fala yu'taddu bi khilafih. Kata Al-Alusi, tidak bisa kita tafsirkan maghdubi alaihim dengan dhalin seperti versinya Imam Fakhruddin Ar-Razi itu. Tidak bisa. Kenapa? Alasannya karena sudah ada hadis-hadis yang sahih yang menunjukkan bahwa maghdubi alaihim itu adalah Yahudi, dhalin itu adalah Nasara. Sehingga tidak usah diperselisihkan lagi. Fala yu'taddu bi khilafihi. Kata Imam Al-Alusi. Wa qala Al-Qurtubi, Imam Qurtubi berkata, jumhurul mufassirin anna al-maghduba alaihim al-yahud wad-dallin an-nasara. Kita katakan tadi mayoritas ahli tafsir menyatakan itu adalah orang Nasrani. Wa jaa dzalika mufassiran 'anil nabi. Nah, kita akan sebutkan di sini beberapa hadisnya. Fi hadisi Adi ibn Hatim wa qissati islamihi. Wa qala Abu Hayyan berkata, wa idza sahha hadza, dan jika hadis-hadis yang kita katakan tadi, hadis Adi bin Hatim dan bagaimana kisah beliau ketika masuk Islam, ini adalah hadis yang sahih, wajibal masiru ilaih, maka kita harus menitik beratkan kepada pendapat itu sudah. Maka enggak usah berpendapat yang lain. Nah, bagaimana kita mau mendamaikan dua pendapat yang seakan-akan berbeda ini? Nah, antara pendapatnya jumhur dengan pendapatnya Imam Fakhruddin Ar-Razi. Aqul, kata musannif di sini, kata Syekh Muhammad Ali As-Sabuni berkata, ma dzakarahu al-Fakhrur Razi, apa yang disebutkan oleh Fakhruddin Ar-Razi, laisa fihi raddul ma'thur. Yang disebutkan oleh beliau itu tidak berarti kemudian menyalahi apa yang al-ma'thur, hadis-hadis yang ma'thur itu. Tidak. Bal innahu ammamal hukma. Tapi Imam Fakhruddin Ar-Razi itu mencoba mengumumkan atau mengeneralisir hukum. Diumumkan, dijadikan umum. Faja'alahu syamilan lil yahudi wan nasara. Dan beliau Fakhruddin Ar-Razi menjadikan ayat ini menjadi syamil, menjadi meliputi baik itu Yahudi dan Nasrani. Wali jami'i man inharafa an dinillah, dan juga bagi semua orang yang melenceng dari agama Allah. Sehingga orang di luar Yahudi Nasrani yang melenceng, Buddha, Hindu, Konghucu,
kemudian agama-agama yang lainnya masuk dalam kategori ini. Itu yang dimasukkan Fakhruddin Ar-Razi. Wadalla an syar'ihil qawim, dan tersesat dari syariatnya Allah yang lurus. Haitsu yadkhulu fil lafzi jami'ul kuffar wal munafikin. Sehingga dengan demikian semua orang kafir. Orang kafir itu berarti secara i'tiqad, dan juga orang-orang munafik. Orang munafik itu sebenarnya mereka di dalam hatinya tidak beriman kepada Allah, tapi secara zahir menampakkan keimanan, munafik. Sehingga masuk dalam kategori ini. Itu yang dimaksud dengan Imam Fakhruddin Ar-Razi. Apa buktinya? Nah, kita coba langsung merefer kepada teks yang disebutkan oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsirnya. Imam Fakhruddin Ar-Razi punya tafsir namanya At-Tafsirul Kabir, Mafatihul Ghaib. Mafatihul Ghaib, At-Tafsirul Kabir. Kitab yang sangat tebal sekali, segini sekitar. Nah, itu semuanya ada di sana. Jadi ilmu tafsir yang dilihat dari berbagai perspektif ilmu yang ada. Ya kedokteran ada, ya ilmu bahasa ada, semuanya ada. Sampai-sampai ada orang yang kemudian memberikan pengakuan seperti ini. Kitab Fakhruddin Ar-Razi itu kitab tafsir, tapi di dalamnya tidak ada tafsir. Laisa fihi tafsir, katanya. Kita pahami perkataan ini sebagai sebuah pujian, bukan celaan. Artinya beliau mencoba menggunakan perspektif yang berbeda di dalam melihat ilmu tafsir. Jika selama ini tafsir itu hanya dilihat dari satu pintu saja, maka Imam Fakhruddin Ar-Razi melihatnya dari berbagai pintu. Dan ini merupakan pencapaian yang luar biasa. Qala rahimahullah, Imam Fakhruddin Ar-Razi berkata, wa yahtamil ay yuqala al-maghdubi alaihim humul kuffar wad-dallun humul munafiqun. Bisa jadi, kata beliau, bisa jadi kata maghdubi alaihim itu mengandung makna menunjukkan kepada orang kafir. Sedangkan dhalin itu menunjuk kepada orang munafik. Wadzalika li'annahu ta'ala. Nah, itu karena ini kita lihat alasannya kenapa kok kemudian Imam Fakhruddin Ar-Razi ini menafsirkan pada penafsiran ini, kok sampai kepada penafsiran ini, kok seakan-akan berbeda dengan jumhur. Ini alasannya. Li'annahu ta'ala bada bi dzikril mu'minin. Karena pertama Allah menyebutkan orang mukmin. Kalau kita baca surah Al-Fatihah secara awal, itu Allah sebutkan golongan mukmin. Wastana'i alaihim. Kemudian memuji kepada orang mukmin itu. Fi khamsi ayat min awalil Baqarah. Pada 5 ayat di dalam awal surah Al-Baqarah. Kalau kita baca surah Al-Baqarah, Alif Lam Mim Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itu kemudian ada 5 hal. Alladzina yu'minuna, begitu seterusnya. Dalam 5 ayat pertama dalam surah Al-Baqarah, Allah membicarakan tentang golongan mukmin, atau dalam bahasa yang lebih tepat muttaqin. Itu golongan pertama. Kemudian yang kedua, tsumma atba'ahu bi dzikril kufar. Kemudian Allah menyebutkan golongan yang kedua, yaitu golongan kafir. Wasawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Terus khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatu wa lahum 'adzabun 'adzim. Dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, Allah menyebutkan kalangan yang ketiga, yaitu kalangan munafik. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin.
ada golongan orang yang berkata, saya ini beriman kepada Allah, saya ini beriman kepada hari akhir, tapi sebenarnya mereka itu tidak beriman. Itu orang munafik. Jadi berpura-pura menyatakan keimanan, padahal tidak. Kemudian disebutkan dalam ayat setelahnya yang lumayan jauh, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Ketika mereka bertemu dengan orang-orang mukmin, mereka berkata, kami ini adalah saudaramu, kami ini adalah golonganmu. Tapi ketika mereka kembali kepada orang-orang kafir, ila syayatinihim qalu inna ma'akum. Nah, itu namanya orang bermuka dua, munafik. Nah, kita tahu bahwa di dalam Al-Qur'an itu antara satu surah dengan surah yang lain itu saling keterhubungan. Al-munasabah bainas suwar namanya. Antara satu surah dengan surah yang lain itu saling berhubungan. Al-Fatihah itu ada hubungannya dengan Al-Baqarah, seperti itu. Kita baca di sini. Fakadahuna bada bidzikril mu'minin wa huwa qauluhu an'amta 'alaihim. An'amta 'alaihim ini berarti orang mukmin. Tsumma aqabahu bidzikril kufar. Kemudian yang kedua, orang-orang kafir, ghairil maghdubi 'alaihim. Kemudian yang ketiga, ad-dhallin, yaitu orang munafik. Jadi itu munasabahnya, seakan-akan seperti ini, bahwa surah Al-Fatihah itu datang secara umum, kemudian ditafsirkan oleh Al-Baqarah. Itu namanya munasabah, keterhubungan antara satu surah dengan surah yang lainnya. Itu alasan beliau kemudian menafsirkan dengan penafsiran yang seakan-akan berbeda. Kalau kita sudah tahu alasannya, ternyata seperti itu. Jadi tidak moro-moro kemudian beliau berpendapat tanpa ada landasan, tidak. Ada landasannya. Jadi Imam Fakhruddin Ar-Razi berpendapat dengan pendapat itu karena beliau mempunyai alasan. Alasannya adalah al-munasabah baina suratil Fatihah wal Baqarah. Ini pendapatnya Ar-Razi. Sedangkan jumhur itu tidak. Jumhur alasannya adalah karena ada hadis, seperti itu. Hadis yang menjelaskan bahwa maghdub itu adalah orang Yahudi, dhalin itu adalah Nasrani. Kalau sama-sama punya alasan, ya sudah, kita tinggal pilih mau yang mana, itu aja. Tapi memang kita sebagai orang awam, kita ikut saja kepada yang jumhur, seperti itu. Tapi jangan sampai menyalahkan pendapatnya Ar-Razi tanpa kita tahu apa alasannya. Kemudian yang terakhir, amin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ini masuk Al-Fatihah enggak? Masuk ayat dalam Fatihah enggak? Kalau kemarin kan kita membahas tentang bismillah. Bismillah ini masuk surah, masuk ayat enggak? Ini pendapatnya beda-beda. Tapi kalau amin, amin ini masuk ini enggak? Masuk surah Al-Fatihah enggak? Sampai lihat di depan. Ada enggak? Amin. Masuk enggak? Enggak masuk, cuma itu sering diucapkan. Terutama di dalam sholat. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kok ada amin? Apa maksudnya amin? Kalimatu du'ain walaysat. Ini walaysat minal Qur'anil Karim ijma'an. Amin itu adalah kalimat doa. Doa artinya istajib. Istajib doa ana ya Rabb. Kabulkanlah doa kami wahai Tuhanku. Jadi Al-Fatihah itu kan isinya doa semua itu. Ihdinas siratal mustaqim. Itu kita berdoa kepada Allah supaya kita diberikan petunjuk. Maka kemudian kita mengaminkan. Amin. Dan itu tidak termasuk di dalam ayat
secara ijma, sepakat itu semua para ulama sepakat bahwa amin ini tidak masuk dalam Al-Fatihah. Bidalili annaha la tuktab fil mushafis syarif. Dalilnya apa? Karena dia tidak ditulis. Makanya tadi saya tanyakan, ada enggak di depan? Enggak ada. Tidak ditulis dalam mushaf. Wa ma'naha istajib du'aana ya Rabb. Maknanya adalah kabulkanlah doa kami wahai Tuhanku. Qala al-Alusi, Imam Al-Alusi berkata, wa yusannu ba'dal khitami an yaqula al-qari'u amin. Disunahkan bagi seorang yang membaca Al-Fatihah itu setelah selesai waladhdallin disunahkan membaca amin. Apa landasannya? Li hadis Abi Maisarah. Karena ada hadis Abi Maisarah, anna Jibrila, sesungguhnya malaikat Jibril, aqra'an nabi, membacakan. Aqra'a artinya membacakan kepada Nabi Muhammad Fatihah. Falamma qala waladhdallin, setelah malaikat Jibril itu sampai kepada ad-dhallin, qala lahu, kemudian malaikat Jibril berkata kepada Nabi Muhammad, qul amin, wahai Muhammad katakanlah amin. Faqala, kemudian Nabi Muhammad berkata, jadi itu tidak masuk pada ayat tetapi disunahkan. Qala Ibnul Ambari berkata, wa amma amin fa du'aun. Amin itu adalah doa. Wa laysa minal Qur'an, tidak termasuk dalam Al-Qur'an. Wa huwa ismun min asma'il af'al. Dia termasuk pada isim af'al. Jadi itu isim tapi berfungsi seperti fi'il amar. Fi'il doa kalau ini. Allahumma istajib. Wa fihi lughatan. Di dalam amin itu ada dua cara. Dua bahasa. Yang pertama adalah al-qasru, pendek. Jadi hamzanya dipendekkan. Kalau pertama ini amin. Amin dengan pendek. Amin. Yang kedua wal mad dengan panjang. Amin. Yang pertama amin. Yang kedua amin. Fal awwal ala wazni fa'il. Yang pertama mengikuti wazan fa'ilun. Yang kedua mengikuti wazan fa'ilun. Fa'il, fa'il. Amin. Nanti ada dua. Amin. Amin. Tapi kalau orang Indonesia bikin mazhab sendiri, terutama ketika tarawih. Wa idil maghdubi alaihim waladdallin min atau min. Hebat sekali. Pengalaman saya tarawih di Indonesia dengan tarawih di Mesir itu sama-sama capek. Cuman yang membedakan adalah penyebab capeknya. Kalau di Mesir itu penyebab capeknya karena kita lama berdiri. Jadi tarawih mereka itu terkadang bisa sampai sejam 2 jam. Paling biasa 1 jam berdiri. Kenapa? Karena yang dibaca itu 1 juz. 1 juz. Sehingga capek. Dan kita sering banyak istirahat. Kan tarawih itu artinya istirahat. Istirahat kan. Seakar kata dengan taroha. Al-an hana waktu rohati. Sekarang datang waktu istirahat. Tarawih, istirahat. Nah kalau di Indonesia juga bikin capek. Tapi alasannya adalah karena ngebut. Dan itu yang dicari. Musola mana yang paling ngebut, itu yang paling banyak favoritnya.
Jam berapa? Kita lanjutkan minggu depan. Ini syairnya. Kita lanjutkan minggu depan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wa akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi wafaqana liqamati wa